Against the Gods Bab 2183, Wilayah Naga Leluhur. Lautan berkabut itu sangat luas, bergema dengan ratapan jurang yang tak berujung. Yun Ce duduk bersila, matanya terpejam dalam konsentrasi yang dalam. Setelah lama memusatkan pikirannya, dia perlahan melepaskan indera ilahinya, menggunakan debu jurang yang maha hadir sebagai pembawa, dan menyebarkannya langsung ke lautan kabut yang dalam, mengalir di atas setiap binatang jurang yang disentuhnya tanpa melewatkan satu pun. Tempat ini sudah berada di tepi kedalaman lautan berkabut, tempat berbahaya bagi Yun Ce saat ini. Bukan hanya binatang jurang alam kepunahan ilahi tingkat lanjut yang berkeliaran di sini, tetapi kadang-kadang, binatang alam batas ilahi akan muncul, makhluk yang tidak mampu dia sentuh. Mencoba mengendalikan salah satu dari mereka secara paksa sama saja dengan mencari kematian. Terakhir kali dia merasakan keberadaan kristal api primordial, letaknya kira-kira di area ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Barulah 15 hari kemudian matanya terbuka lebar, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Dia akhirnya menemukannya. Lebih beruntungnya lagi, itu adalah binatang jurang alam kepunahan ilahi tahap awal, yang masih dalam kendali penuhnya. Tanpa menggerakkan tubuhnya, kekuatan jiwanya dari jarak jauh mengaduk debu jurang, mendorongnya langsung ke dalam tubuh binatang buas itu. Binatang jurang itu seketika menghentikan gerakannya dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan penuh. Setelah sampai di dekatnya, ia berdiri di sana dengan tenang, seperti binatang buas yang setia dan terikat kontrak, menunggu perintah. Yun Ce mengulurkan tangannya ke arah tulang punggungnya. Saat debu jurang abu-abu itu perlahan berputar, sebuah kristal jurang merah tua segera muncul di antara jari-jarinya. Itu persis kristal api primordial yang didambakan Yun Si. Yun Si, putrinya dengan Sensi. Dia adalah kecelakaan terbesar yang terjadi di dunia ini, dan sebuah keterikatan abadi yang ditakdirkan untuk tidak pernah benar-benar ia singkirkan, bahkan ketika ia menempuh jalan yang melawan dunia. Sebelum semuanya memanas, setidaknya dia harus memberikan sedikit ketenangan dan penghiburan padanya. Meskipun hanya sedikit, yang diberikan dengan tergesa-gesa. Tanah suci abadi sudah dekat. Ini adalah peristiwa monumental yang akan mengubah nasib dunia abis, namun jiwa ilahi Meng Kongqan tidak sering berfluktuasi karenanya. Sebaliknya, keadaan pikirannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan transmeditasinya beberapa kali lebih cepat daripada di masa lalu. Hal ini karena, dibandingkan dengan pendekatan menuju tanah suci abadi, kegembiraan mendapatkan kembali Meng Jianyuan jauh lebih besar. Kebangkitan esensi ilahi sempurna putranya yang terlambat dan kecemerlangannya yang mengguncang dunia di puncak tanah suci telah memberi Meng Kongqan rasa kemuliaan dan kepuasan yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Hal itu membuatnya menghela napas sambil tersenyum bahwa memiliki putra seperti itu berarti dia bisa mati tanpa penyesalan. Satu-satunya penyesalan dan kekhawatirannya adalah putusnya persahabatannya dengan Dian Lohou. Junior Yun Ce memberi salam kepada Dewa Senior. Meng Kongqan membuka matanya, dan wajahnya yang seharusnya memancarkan keagungan yang luar biasa, seketika berubah menjadi senyum lebar. Yuaner, ku dengar kau berhasil memperdayai putri ilahi malam abadi itu. Ya, jawab Yun Ce. Kebetulan dia menginginkan sesuatu, jadi aku bertindak agak impulsif. Aku menukar bantuan besar dengan kepuasan sesaat. Aku merasa sedikit menyesal setelahnya. Kuharap senior tidak menganggapnya sebagai lelucon. Hahaha. Meng Kongqan malah tertawa terbahak-bahak. Jika seseorang tidak impulsif, bukankah itu akan menjadi pemborosan masa muda? Bantuan dari tempat jahat seperti kerajaan ilahi malam abadi lebih baik tidak ditahan. Membiarkan Yuaner melampiaskan frustrasinya lebih berharga daripada apapun. Aku baru tahu beberapa hari yang lalu saat berkomunikasi dengan Hua Fusen, bahwa pedang berat yang ditinggalkan tuanmu untukmu telah hilang di jurang kematian di wilayah terlarang tidur dewa karena putri ilahi malam abadi itu. Hah! Dia tampak masih menyimpan amarah. Seandainya aku tahu, orang yang kuberi pelajaran saat meninggalkan tanah suci bukanlah hanya Shen Wuyanyai. Bibir Yun Ce sedikit berkedut saat dia buru-buru berkata, Senior, kata-kata Anda terlalu baik. Seorang junior dari kerajaan malam abadi tidak layak mendapatkan campur tangan pribadi Anda. Lagi pula, Caili telah menggunakan anugerah yang diberikan oleh Kaisar Yuan untuk membantu saya mendapatkan pedang berat yang sesuai dari pavilion 10.000 dao. Aku tahu. Namanya, Awan Sendirian. Suara Meng Kongqan sedikit terhenti, diikuti desahan lembut. Rasa bersalah yang dalam dan tersembunyi muncul di matanya, sebagai penguasa kerajaan ilahi penenun mimpi, aku ditakdirkan untuk tidak dapat memberimu banyak waktu, dan ditakdirkan untuk menjadi ayah yang tidak memadai. Kamu telah kembali selama 3 tahun, namun kamu masih belum mengingat masa lalu. Kamu masih belum bisa benar-benar berintegrasi ke dalam penenun mimpi atau menerima nama Meng Jianyuan. Itulah mengapa nama Awan Sendirian begitu menyentuh jiwamu. Nama pedang itu seperti manusia, seperti bayangan awan di langit yang luas, berdiri sendirian di dunia asing. Semua ini disebabkan oleh kesalahanku di masa lalu. Yun Ce. Namun, masa depan masih panjang. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Meng Kongqan menepis kesedihan dan rasa bersalahnya, lalu tersenyum sambil berkata, kamu tidak datang ke sini hari ini hanya untuk memberi hormat, kan? Yun Ce berbicara jujur, ada satu hal lagi yang membutuhkan izin senior. Saya ingin meninggalkan penenun mimpi selama beberapa hari untuk mengunjungi ras naga. Oh,
Mata Meng Kongchan sedikit bergeser, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Long Jiang dari hari itu? Tidak diragukan lagi, meskipun dia tidak pernah maju atau ikut campur, tidak ada yang terjadi di wilayah penenun mimpi yang bisa luput dari mata dan telinga Meng Kongchan, terutama hal-hal yang menyangkut Meng Jianyuan. Ya, jawab Yun Ce tanpa ragu. Di Tanah Suci, Raja Naga merasakan nafas naga di tubuhku dan memberikan undangan hangat. Dia bahkan menghadiahiku sebuah lempengan giok yang memungkinkanku melewati penghalang ras naga dengan bebas. Adapun Long Jiang, dia memang salah satu alasan utamanya. Saat aku berkelana di luar bertahun-tahun yang lalu, kami saling menyelamatkan nyawa. Kristal mendalam 7 naga melingkar, itu diberikan olehnya untuk melunasi hutang budiku karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun, aku belum pernah memiliki kesempatan untuk membalas budinya karena telah menyelamatkan nyawaku, dan itu selalu membebani hatiku. Ada satu alasan lagi. Napas Yun Ce tenang dan pikirannya tenteram, tanpa menunjukkan tanda-tanda kepalsuan. Guruku dulu memiliki hubungan baik dengan ras naga. Napas naga di tubuhku juga berasal dari warisan naga kuno yang diberikan oleh guruku. Oleh karena itu, sebelum guruku meninggal, beliau memberikan banyak instruksi bahwa setelah memasuki dunia ini, aku harus bersahabat dengan ras naga dan tidak ragu untuk membantu mereka. Jika ras naga dalam kesulitan, aku harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, kunjungan ke ras naga ini pertama-tama untuk menjawab undangan Raja Naga. Kedua, untuk membalas kebaikan di masa lalu. Dan ketiga, untuk memenuhi keinginan tuanku. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dikatakan hingga saat ini, ditambah dengan perhatian berlebihan Meng Kongchan kepada Yun Ce, tentu saja dia tidak akan menolak. Dari segi akal sehat, logika, dan bakti kepada orang tua, kau memang harus melakukan perjalanan ini. Ia mengangguk perlahan, lalu berkata setelah berpikir sejenak, sejak kepulanganmu, ini adalah pertama kalinya kau akan melakukan perjalanan jauh sendirian. Biarkan Chaoyang melindungimu dalam perjalananmu. Yun Ce tampak terkejut dan menolak, ketua Aula Chaoyang memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin aku merepotkannya? Perjalanan ini tidak memasuki lautan berkabut atau mendekati daerah berbahaya. Kehadiran Zhou Yuan di sisiku sudah cukup. Meng Kongchan mengangkat tangannya dan berkata dengan tegas, Yuaner, apapun yang ingin kau lakukan atau kemanapun kau ingin pergi, selama tidak ada bahaya, kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan. Tetapi jika menyangkut keselamatanmu, tidak boleh ada kompromi. Ia sedikit menengadahkan kepalanya dan menghela napas panjang, kegembiraan mendapatkan kembali apa yang hilang bagaikan debu yang tersingkap dan menampakkan kecemerlangan, atau bertemu cahaya di malam yang dingin. Sebagai dewa atas suatu kerajaan, aku seharusnya tidak takut akan apapun di langit atau di bumi, namun aku bahkan tak berani membayangkan kemungkinan kehilanganmu lagi. Suaranya seolah membawa trauma yang masih membekas selama 100 tahun. Hatinya tersentuh oleh gejolak emosi yang tak terkendali, jadi Yun Ce tak mampu lagi menolak. Ia hanya bisa menundukkan pandangannya dan berkata, baiklah. Kalau begitu, aku akan mengikuti arahan senior dalam segala hal. Yun Ce meninggalkan kerajaan ilahi penenun mimpi sendirian, tanpa membawa pengiring. Hanya Meng Chaoyang yang mengikuti dari kejauhan untuk melindunginya. Sebagai kepala aula dari aula impian kedua kerajaan ilahi penenun mimpi, status Meng Chaoyang sangatlah tinggi. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya ia mengambil peran sebagai pengawal. Namun tak seorang pun merasa itu aneh. Bahkan dia sendiri merasa itu memang sudah seharusnya. Lagi pula, dia sedang menjaga Meng Jianyuan, satu-satunya pemilik esensi ilahi sempurna dalam sejarah kerajaan ilahi penenun mimpi, jenius tak tertandingi yang mengalahkan alam kepunahan ilahi dengan kekuatan guru ilahi di Tanah Suci, dan anak dewa sejati yang telah membuat Meng Jianxi tunduk dalam kekaguman hanya dalam 3 tahun. Bahkan jika Master Aula Mimpi lain ditambahkan ke pengawalan, tidak seorang pun akan menganggapnya tidak pantas. Aku ingat kamu pernah berjanji pada Hua Caili bahwa kalian akan pergi bersama, Li Su mengingatkannya. Sekarang, sepertinya kau tidak lagi berniat seperti itu. Yun Ce berkata, awalnya memang itu yang kupikirkan. Tapi sekarang, aku khawatir Xier sedang menunggu dengan cemas. Apakah ini termasuk komplikasi yang tidak perlu? Tanya Li Su. Ya, dan tidak, kata Yun Ce dengan tenang. Lagi pula, ras naga terperangkap oleh warisan dan naluri mempertahankan diri. Mereka tidak pernah bersaing dengan pihak luar. Ketika Raja Naga menyebut Xier, itu hanya dengan rasa penting dan kasih sayang. Keberadaannya di sana seharusnya menjadi tempat teraman. Dalam perjalanan ini, aku juga akan meningkatkan statusnya di dalam ras naga hingga tingkat tertinggi. Ini tidak menimbulkan risiko dan tidak menyentuh keluhan atau kepentingan berbagai kerajaan. Tentu saja, ini tidak dapat disebut sebagai komplikasi yang tidak perlu. Biarkan dia dan ras naga hanyut bersama di luar badai ini hingga akhir. Karena keberadaan Yun Xi, semua rencananya mengecualikan ras naga. Lebih tepatnya, dia menjaga mereka sejauh mungkin. Dia tidak pernah berani melupakan misi berat yang dipikulnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar melepaskan identitasnya sebagai seorang ayah. Yun Ce berdiri di atas sebuah bahtera mendalam kecil sambil menatap lurus ke depan. Kecepatannya tidak cepat maupun lambat. Ia sesekali berbincang dengan Meng Chaoyang, dan sebelum ia menyadarinya, ia telah melewati lapisan asap dan debu, melintasi sebagian tanah yang dihuni, dan menyaksikan berbagai sisi dari jurang maut.
Pegunungan itu berdiri abadi, membentang sejauh 10.000 mil tanpa awal atau akhir. Awan kelabu tebal dan kabut berlapis-lapis di langit dan bumi. Tempat ini adalah habitat ras naga, dan juga tempat mereka mengasingkan diri, pegunungan naga leluhur. Sejauh mata memandang, puncak-puncak gunung itu berlapis-lapis seperti naga dan harimau yang berjongkok, luas dan megah, menyentuh langit dan menutupi matahari. Pemandangan agung seperti itu hanya sesekali muncul di alam dewa permulaan mutlak. Namun, seluas apapun itu, tidak ada aliran aura spiritual, tidak ada hutan lebat atau banyak binatang buas. Hanya ada pusaran debu dan kabut yang tak berujung dan menyeramkan, menyelimuti dunia dan menciptakan keheningan suram dan mematikan di atas pegunungan besar yang tak akan lenyap selamanya. Kita sudah sampai. Yun Ce menatap dari langit, tak kuasa menahan desahan. Sebagai ras terkuat secara alami, ras naga pernah menjadi penguasa mutlak di dunia asal mereka. Namun di dunia abis yang dipenuhi debu jurang ini, mereka hanya bisa bertahan di tanah yang terlindungi ini. Apakah kamu gugup? Tanya Li Su. Sedikit, jawab Yun Ce tidak membantahnya. Li Su tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia bergumam pelan, emosi makhluk hidup memang sangat halus. Begitu pula dengan cinta romantis, dan begitu pula dengan ikatan darah. Bahkan ketika seseorang tahu bahwa itu adalah sumber perlawanan dan keterikatan, seseorang tetap tidak dapat menggunakan logika untuk memutusnya. Yun Ce mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Dulu, kau adalah dewa penciptaan yang paling penyayang, orang yang paling tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Dipaksa mengikutiku sebagai penjahat yang membawa malapetaka ke dunia, meskipun akhir dunia ini belum terlihat, kau sudah cukup terpengaruh olehku." Li Su terdiam. Ngomong-ngomong, Yun Ce tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata setengah bercanda, "Jika suatu hari kamu menemukan wadah lain yang bisa kau huni sementara, yang memungkinkanmu mendapatkan kembali keutuhan dan kebebasanmu lebih cepat, akankah kau secara rasional memilih untuk segera meninggalkanku, atau terus berjuang melewati air berlumpur ini bersamaku yang pasti akan membuatmu berlumuran darah dan dosa?" Li Su menjawab tanpa ragu, suaranya selembut mimpi, tetap tanpa gejolak emosi seperti biasanya, "Aku tidak pernah memikirkannya." Yun Ce berkata, "Kalau begitu, sekarang kamu bisa memikirkannya." Li Su tidak termenung. Sebaliknya, dia berkata perlahan, "Aku hanya ingin menyaksikan bagaimana kau melangkah maju selangkah demi selangkah hingga akhir. Adapun kemungkinan lain yang kau sebutkan, aku tidak pernah memikirkannya, dan aku juga tidak menginginkannya." Yun Ce tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak menjawab ya atau tidak, namun entah mengapa hal itu meninggalkan sentuhan aneh di lubuk hati Yun Ce. Sosok Yun Ce melesat turun dengan cepat, tatapannya menembus lapisan kabut kelabu hingga sebuah penghalang besar muncul dalam persepsinya. Penghalang itu berkilauan dengan cahaya redup di antara ribuan tebing dan lembah, dipenuhi aura kuno yang berat, dan samar-samar membawa jejak napas naga yang penuh kesedihan. Mendekati penghalang naga leluhur, Yun Ce mengeluarkan giok naga pucat dan menyentuhkannya ke penghalang tersebut. Seketika itu, penghalang naga leluhur terbelah tanpa suara seperti air yang mengalir. Yun Ce terbang masuk, dan sosok Meng Chao yang juga berkelebat, memasuki penghalang dalam sekejap sebelum penghalang itu menutup di belakang mereka. Begitu memasuki tempat itu, terang dan gelap dunia bergeser. Napas naga yang pekat memenuhi udara, dan kabut naik dari lembah-lembah. Darah naga dan jiwa naga di dalam tubuh Yun Ce bergejolak untuk waktu yang lama. Namun, penghalang isolasi ras naga pada akhirnya lebih rendah daripada milik kerajaan dewa. Di dalam napas naga yang sepadat zat padat, debu jurang yang tipis masih melayang, diam-diam dan tanpa henti ia melakukan erosi dan penghancuran. Kemunculan aura orang asing secara tiba-tiba tanpa diragukan lagi memicu kewaspadaan para penjaga ras naga. Aura Yun Ce secara bersamaan dikunci oleh dua semburan api naga, diikuti oleh teriakan tajam, "Siapa di sana? Beraninya kau menerobos masuk ke wilayah nagaku?" Teriakan itu belum selesai sebelum tiba-tiba berhenti. Kedua penjaga naga yang tiba seketika itu juga melihat dengan jelas giok naga pucat di tangan Yun Ce, dan ekspresi mereka berubah karenanya. Yun Ce mengangkat giok naga pucat dan berbicara dengan tenang, "Mohon sampaikan kepada Raja Naga Senior bahwa Yun Ce dari penenun mimpi telah datang berkunjung. Setelah pertemuan di Tanah Suci, siapa di dunia ini yang tidak mengenal nama Yun Ce atau Meng Jianyuan?" Ekspresi terkejut mereka yang sudah ada seketika menjadi lebih dramatis. Setelah terdiam cukup lama, mereka buru-buru membungkuk, Jadi itu anak Dewa Yuan. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera pergi dan melaporkan ini." Sekitar 2 bulan yang lalu, penguasa naga secara pribadi telah menginstruksikan bahwa jika anak dewa penenun mimpi berkunjung, tidak perlu diantar masuk. Dia akan menyambutnya secara pribadi. Dalam sekejap mata, gemuruh yang tiba-tiba dan tak terkendali bergema dari puncak gunung yang jauh. Setelah itu, suara gemuruh udara yang pecah terdengar dengan tiba-tiba, menyeret riak panjang ruang yang terdistorsi di belakangnya. Bahkan dari kejauhan, Long Ziming sudah melihat Yun Ce. Wajahnya yang keriput seperti kayu tua, seketika tersenyum lebar. Ia menarik tubuhnya dan mendarat di depan Yun Ce dan tertawa terbahak-bahak, "Kupikir aku masih bermimpi, tapi ternyata anak Dewa Yuan benar-benar telah hadir di sini." Tidak heran jika urat naga di pegunungan ini bersinar dan langit gelap dipenuhi awan merah muda akhir-akhir ini. Ternyata tamu terhormat akan datang. Yun Ce membungkuk perlahan, Junior Yun Ce memberi salam kepada Yang Mulia Raja Naga.
Kunjungan ini adalah keinginan mendadak, dan saya tidak mengirimkan permintaan resmi. Saya harap Yang Mulia tidak tersinggung dengan kelancangan saya. Sambutan pribadi dari Yang Mulia Raja Naga ini membuat saya merasa semakin cemas. Apa yang kau katakan, anak Dewa Yuan? Senyum Long Ziming semakin lebar. Meskipun kau masih junior, kau memiliki keanggunan seorang dewa. Kehadiranmu di sini sungguh suatu kehormatan bagi ras nagaku. Sang Raja Naga terlalu baik hati. Aku juga setengah anggota ras naga, dan setelah menerima giok naga yang begitu berharga dari senior, bagaimana mungkin aku tidak datang? Tua dan muda saling bertukar sapa. Kata-kata Raja Naga sangat hangat, membuat para penjaga naga di samping tercengang. Pada saat itu, Long Ziming mengalihkan pandangannya ke arah Meng Chaoyang yang diam di belakang dan berkata, jadi, itu adalah kepala Aula Chaoyang. Aku begitu gembira melihat putra Dewa Yuan tadi sehingga hampir melupakan tamu terhormat. Meng Chaoyang meletakkan tangannya di belakang punggung dan berbicara dengan acuh tak acuh, tugas saya dalam perjalanan ini adalah untuk memastikan keselamatan anak Dewa Yuan. Raja Naga boleh saja mengabaikan saya. Haha, kehadiran Ketua Aula Chaoyang tentu saja merupakan kehadiran tamu di antara para tamu. Bagaimana mungkin aku mengabaikan kalian berdua? Silakan, kalian berdua. Sambil berbalik, dia mengirimkan transmisi suara yang mendesak, cepat. Suruh Wang Chu masuk ke aula utama segera. Kuil naga leluhur terletak di bawah puncak tertinggi pegunungan naga leluhur. Aula itu setinggi 1000 kaki, kuba-kuba berlapisnya menjulang hingga ke awan. Pola naga pucat melilit di mana-mana di dalam aula, saling bersilangan dan mengalir tanpa henti, memancarkan aura naga yang berat dan kuno. Seolah-olah mereka sedang berdoa agar warisan ras naga abadi dan kekal. Ini adalah titik tertinggi ras naga dan tempat di mana nafas naga mereka paling dahsyat. Bahkan seorang setengah dewa yang memasuki tempat ini akan ditekan oleh kekuatan naga, tidak mampu menghentikan tubuh mereka dari gemetar atau jiwa mereka dari berguncang, langkah kaki mereka menjadi tidak teratur dan lemah. Saat mereka melangkah masuk, Long Ziming diam-diam melirik Yun Che, dan melihatnya berjalan santai dengan ekspresi tenang, dengan tenang mengamati pemandangan aneh di sekitarnya. Ia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir. Kekagumannya pada Yun Che semakin dalam, dan senyumnya semakin lebar. Setelah mereka duduk, Yun Che bicara langsung ke intinya, kunjungan saya kali ini, pertama-tama, untuk memenuhi undangan Raja Naga Senior. Long Ziming mengangguk sambil tersenyum. Kedua, saya berharap bisa bertemu Long Si, untuk membalas kebaikannya di masa lalu. Saat mendengar nama, Long Si, secerca rasa tidak nyaman terlintas di mata Long Ziming, tetapi menghilang dalam sekejap, senyum tipisnya tetap tak berubah. Ketiga, boom, gedebuk. Serangkaian suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar aula, seperti suara seseorang yang dengan sembarangan menendang benda-benda. Sebuah suara yang sangat tidak sabar terdengar bersamaan, hei. Dasar orang tua, untuk apa kau memanggilku? Senyum di wajah Long Ziming lenyap sepenuhnya, dan kulitnya yang kendur dan keriput bergetar. Dia memberi Yun Che dan Meng Chaoyang senyum setengah minta maaf, setengah malu, lalu ekspresinya berubah tajam saat dia membentak, Wang Chu, masuk sini. Di tengah teriakan yang nyaring, sesosok tubuh berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Ia memiliki perawakan tinggi dan ramping seperti yang diharapkan dari ras naga, tetapi posturnya sangat kasar dan malas. Matanya, yang seharusnya dipenuhi dengan kekuatan naga, tidak memiliki kilauan sama sekali. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kekeruhan yang menyedihkan. Long Wang Chu, putra tunggal Raja Naga Long Ziming, dan satu-satunya pewaris langsung garis keturunan naga leluhur. Katakan saja apa yang kamu mau. Dia bersandar miring di sisi pintu aula, matanya bahkan tidak melirik ke arah Yun Che, menunjukkan tidak ada sedikit pun rasa hormat atau sopan santun terhadap ayahnya, Raja Naga tertinggi. Dasar fosil tua, kamu selalu saja bicara omong kosong setiap hari. Cepat selesaikan agar aku bisa keluar dari sini. Menunjukkan sisi buruk seperti itu di depan tamu terhormat sama saja dengan mengoyak kulit dari wajah tuanya. Long Ziming menahan amarahnya dan menggeram, diam. Masuk ke sini dan sambut anak Dewa Yuan dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi. Ekspresi Long Wang Chu membeku, dan tubuhnya langsung tegak. Barulah kemudian ia membuka matanya dan menatap Yun Che, diikuti ekspresi panik. Rasa malu, pengecut, dan kegembiraan bercampur aduk di wajahnya. Lalu, seolah terbangun dari mimpi, ia memperbaiki postur tubuhnya dan berjalan cepat ke arah Yun Che dan membungkuk dalam-dalam. Jadi, ini adalah anak Dewa Yuan dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi. Saya Long Wang Chu. Saya tidak tahu ada tamu terhormat yang baru saja tiba dan saya agak kurang sopan. Saya harap anak Dewa Yuan tidak tersinggung. Busurnya sangat rendah dan suaranya sedikit bergetar, bahkan mengandung sedikit nada menjilat. Lagi pula, orang di hadapannya adalah anak dewa dari kerajaan dewa. Sikap sopan santunnya yang tiba-tiba itu tidak memberikan kenyamanan sedikit pun kepada Long Ziming. Sebaliknya, sang Raja Naga memalingkan wajahnya dan menghela napas panjang dalam hatinya. Keheningan tiba-tiba menyelimuti aula besar itu. Tubuh Long Wang Chu yang sedang membungkuk tampak tegang, tetapi ia tidak menerima respons dari Yun Che untuk waktu yang lama. Ia mendongak dengan sangat hati-hati, hanya untuk tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata yang seperti malam yang menyeramkan. Mata itu menatap lurus ke arahnya, tanpa berkedip.
Meskipun pupilnya juga berwarna hitam, di matanya, mata itu tampak sangat gelap dan menakutkan, seperti jurang maut yang tak berdasar atau malam malapetaka yang tak berujung. Selain itu, pupil mata tersebut tampak terus-menerus melebar dan menyempit. Penglihatan Long Wangchu tiba-tiba menjadi kabur sesaat, lalu pandangannya menjadi semakin kabur. Dalam kekaburan itu, ia samar-samar melihat setitik merah tua yang mengembun, merah seperti darah. Proses itu berlanjut hingga tampak seperti kristal darah api penyucian, yang terkondensasi dari api penyucian yang berlumuran darah dan telah dikeringkan ribuan kali. Bab 2184, Murka yang membelah jiwa. Meng Chaoyang, yang tadinya berdiri diam di belakang Yun Ce, tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap punggung Yun Ce, alisnya berkerut karena terkejut dan ragu. Long Ziming, yang tadinya dengan malu-malu mengalihkan pandangannya, tentu saja juga merasakan keanehan itu, dan mata tuanya kembali menatap mereka. Tepat pada saat itu, Yun Ce menutup matanya. Ekspresinya tetap tidak berubah, kecuali sedikit naik turun dadanya sesaat, yang kemudian ia tekan dengan paksa, dan kembali tenang sepenuhnya. Saat Yun Ce memejamkan mata, tubuh Long Wangchu bergetar hebat, seolah terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Dia terhuyung mundur, bermandikan keringat dingin, wajahnya pucat pasi. Ini. Long Ziming berdiri dan bertanya dengan ragu-ragu, anak Dewa Yuan, apakah ada sesuatu yang salah? Setelah beberapa kali berinteraksi dengan Yun Ce di Tanah Suci, ia merasa bahwa Yun Ce adalah pria yang mempunyai tekad seperti baja, namun rendah hati dan berhati lurus. Ia seharusnya bukan tipe orang yang mudah marah karena kurangnya tata krama Long Wangchu. Yun Ce membuka matanya, kegelapan di pupil matanya telah lenyap, senyum lembut dan tenang terukir di bibirnya, garis keturunan naga leluhur saudara Wangchu sangat murni. Saat mendekat, itu bahkan membangkitkan garis keturunan di dalam diriku sendiri. Terjalinnya resonansi seperti ini meskipun belum pernah bertemu benar-benar merupakan takdir yang halus. Dia berkata dengan senyum yang semakin lembut, oleh karena itu, untuk sesaat aku tidak mampu menahan dorongan dan melepaskan sedikit jiwa nagaku untuk mencari resonansi dalam kekuatan jiwa. Itu adalah tindakan gegabah yang mengejutkan saudara Wangchu. Kuharap Raja Naga dan saudara Wangchu tidak tersinggung. Long Wangchu membuka mulutnya tetapi gagal mengeluarkan suara, jelas masih lumpuh oleh teror yang masih menghantui. Jadi begitulah. Long Ziming perlahan duduk kembali, kecurigaan di wajahnya menghilang. Dia menghela napas pelan dan berkata, aku tidak takut ditertawakan oleh anak Dewa Yuan dan kepala istana Chaoyang. Meskipun putraku yang pemberontak ini berdarah murni, bakatnya biasa-biasa saja, dan temperamennya. Ia menggelengkan kepalanya, terlalu malu untuk melanjutkan. Meskipun anak Dewa Yuan berasal dari ras manusia, dari apa yang kurasakan hari itu, garis keturunan dan jiwa naga leluhur yang kau miliki kemungkinan lebih kuno dan murni daripada milikku. Putra pemberontak ini tidak pantas dibandingkan denganmu. Bagi anak Dewa Yuan untuk mengujinya dengan jiwa naga sungguh merupakan suatu kesombongan yang berlebihan. Jelaslah, meskipun Raja Naga mengkhawatirkan masa depan Long Wangchu, lapisan kekecewaan yang tak berujung membuatnya tak pernah ragu melontarkan kata-kata kasar atau teguran. Barulah sekarang Long Wangchu akhirnya tersadar. Tanpa sadar ia menyeka keringat dingin dari dahinya. Mendengar komentar Long Ziming bahwa garis keturunan dan jiwa Yun Ce lebih kuno dan murni daripada ayahnya, mulutnya ternganga karena terkejut. Dengan emosinya yang benar-benar tak terkendali, ia bahkan tidak memiliki sedikit pun kearifan atau keagungan yang diharapkan dari seorang tuan muda ras naga. Melihat ini, Long Ziming berharap ia bisa melayangkan tendangan keras ke arah putranya tepat di depan para tamunya yang terhormat. Tuan naga senior, tolong jangan berkata seperti itu. Yun Ce menasehati, bagi naga leluhur, saudara Wangchu masih muda. Ada pepatah, hal-hal besar berawal dari hal-hal kecil. Mungkin suatu hari nanti, lubang naga saudara Wangchu akan tiba-tiba terbuka, melambung ke 9 langit, dan mencapai ketinggian yang bahkan melebihi tuan naga senior. Benar. Benar, benar. Kata-kata itu begitu merdu di telinga sehingga seketika menghilangkan rasa takut yang tersisa di benak Long Wangchu. Ia berkata dengan gembira, para anggota klan juga mengatakan bahwa aku adalah orang yang berkembang lambat dan sedang mengumpulkan kekuatan. Lebih dari itu. Yun Ce berkata sambil tersenyum, ketika kita segera pergi ke Tanah Suci Abadi, tanpa erosi dan belenggu debu jurang, ras naga pasti akan melambung ke langit dan memulihkan kejayaan yang berkuasa atas semua makhluk hidup. Pada saat itu, saudara Wangchu akan menjadi pelopor dan pemimpin takdir dan era baru ras naga, yang namanya terukir abadi dalam catatan sejarah. Wajah Long Wangchu langsung memerah, tangan dan kakinya gemetar karena kegembiraan. Dia sudah terbiasa dengan kekecewaan dan omelan ayahnya. Dia belum pernah mendengar pujian dan sanjungan setinggi itu. Selain itu, kata-kata ini bukan berasal dari seorang rekan yang berusaha mencari muka, melainkan dari anak Dewa Yuan yang legendaris dari penenun mimpi, dia yang memiliki esensi ilahi sempurna dan reputasi terbesar di antara 6 kerajaan dewa. Rasa takut sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Dia menatap Yun Ce dengan penuh kegembiraan, merasakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya makna mendalam dari, menyesal tidak bertemu lebih awal, dan menemukan belahan jiwa. Long Ziming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu Yun Ce berbicara dengan sopan, tetapi dia merasa kata-kata itu cukup menyenangkan untuk didengar. Bagaimanapun,
betapapun tidak kompetennya Long Wangchu sekarang, dia adalah putra satu-satunya pilihan dan harapan bagi garis keturunan naga leluhur. Wangchu akan menyimpan setiap kata yang diucapkan anak Dewa Yuan di dalam hatinya. Di masa depan, ketika aku menjadi penguasa naga dan memimpin ras naga kembali ke puncak kejayaan, anak Dewa Yuan akan menjadi sahabat terbaikku dan ras naga. Wajahnya memerah, dan ia mulai merasa sangat pusing sehingga berbicara sembarangan, seolah-olah ia sudah bisa melihat dirinya berdiri tegak dan memandang rendah semua makhluk hidup di tanah suci abadi. Cukup, cukup. Tutup mulutmu dan berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Sekarang setelah kamu bertemu dengan anak Dewa Yuan, mundurlah. Meskipun kulitnya telah menebal karena bertahun-tahun mengalami berbagai kesulitan, Long Ziming tidak tahan lagi mendengarkan hal itu. Namun, tujuannya memanggil Long Wangchu untuk bertemu Yun Ce telah tercapai, dan sikap Yun Ce terhadap putranya telah membuatnya terkejut sekaligus senang. Ketika Long Wangchu pergi, ia melakukannya dengan agak berat hati. Ah, sungguh kesialan bagi klan. Aku telah membiarkan kedua tamu terhormatku menyaksikan sesuatu yang memalukan. Long Ziming menghela napas sekali lagi. Apa yang kau katakan, Tuan Naga? Yun Ce sedikit menundukkan pandangannya, senyum tersungging di bibirnya, tetapi ada cahaya gelap yang ambigu di matanya, kurasa saudara Wangchu. Sangat baik. Setelah mengatakan itu, Yun Ce tiba-tiba berdiri dan berkata, Senior, bolehkah saya mengunjungi Long Jiang? Maksud saya, Long Si, terlebih dahulu. Ia baru saja memasuki aula utama dan sudah meminta untuk pergi. Meskipun terkejut, Long Ziming tidak punya alasan untuk menolak. Haha, anak Dewa Yuan memang seorang pria yang sangat berhati mulia dan menjunjung tinggi keadilan, sampai-sampai tidak sabar. Baiklah, aku akan mengantarmu sendiri ke sana. Ini hanyalah urusan pribadi kecilku. Aku tidak bisa merepotkan Raja Naga, Yun Ce menolak dengan sopan. Lagi pula, dengan kamu di sisiku, aku khawatir Long Si mungkin merasa tidak nyaman. Mengirim pengawal untuk memimpin jalan sudah cukup. Long Ziming berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Kalau begitu, baiklah. Dia memandang keluar, raungan naganya mengguncang udara. Qianxin, pimpin sendiri anak Dewa Yuan ke tanah terlarang tempat Long Si tinggal. Kawal dia sampai ke pintu masuk, tetapi jangan ganggu mereka. Dimengerti. Raungan naga dari kejauhan bergema sebagai jawaban. Setelah keluar dari kuil naga leluhur, Yun Ce mengikuti Long Qianxin melewati lapisan-lapisan pegunungan menuju lokasi Yun Si. Ekspresinya tenang, matanya setenang air mati. Dia tetap diam sepanjang perjalanan, tak sekalipun melirik berbagai pemandangan ras naga di bawah. Apa yang terjadi padamu? Suara Lisu terdengar penuh kekhawatiran. Mengapa kamu semarah ini? Amarah yang meluap-luap, namun terpendam hingga mati. Ribuan retakan kecil terbuka di dalam hati dan jiwa Yun Ce. Bahkan hingga sekarang, hal itu belum berhenti sedikitpun. Yun Ce tidak memberikan respons. Di permukaan, dia tampak sangat tenang, tetapi hanya Lisu yang tahu bahwa jurang amarah bergejolak di dalam jiwanya terdengar seperti jeritan 10.000 iblis. Perbedaan ini memberi Lisu, untuk pertama kalinya sejak kebangkitannya, sensasi yang mirip dengan jantung berdebar. Dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa ledakan amarah yang tiba-tiba ini terjadi ketika dia menghadapi Long Wangchu. Lebih tepatnya, hatinya telah berdebar kencang saat aura Long Wangchu mendekat, bahkan sebelum dia muncul. Di depan sana, Long Qianxin berhenti. Pegunungan rendah mengelilingi rangkaian pegunungan yang gersang dan tandus. Bebatuan bergerigi tampak jelas, suram dan sunyi. Pegunungan yang mengelilinginya memerangkap kesunyian tak berujung di tanah tandus ini, tempat tak sehelai pun rumput tumbuh. Hanya angin yang berdesir menembus dinding batu, suara yang memilukan dan sangat dingin. Anak Dewa Yuan, Long Si biasanya tinggal di sini. Ini adalah wilayah pegunungan yang diberikan secara pribadi kepadanya oleh Raja Naga dan dinyatakan sebagai zona terlarang. Bahkan penghalangnya pun dipasang oleh Raja Naga sendiri. Tanpa izin Long Si, tidak seorang pun boleh masuk, termasuk Raja Naga. Yun Ce menatap ke depan, kesunyian kelabu tercermin di matanya. Wajahnya sulit dibaca saat dia berbicara pelan, Raja Naga benar-benar menyayanginya. Memang benar, jawab Long Qianxin. Tapi, Long Si memang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan seperti itu oleh Raja Naga. Tanpa berkata lebih banyak, Long Qianxin menyingkir, Long Si akhir-akhir ini berada di wilayah pegunungan ini, tetapi kepribadiannya sangat eksentrik dan tertutup. Bahkan Raja Naga pun sulit menemuinya. Jadi, semuanya bergantung pada anak Dewa Yuan sendiri. Nada suaranya tidak berdaya, menyiratkan bahwa bahkan sebagai anak dewa, jika Long Si tidak ingin menemuinya, tidak ada yang bisa memaksanya. Tepat setelah dia selesai berbicara, celah yang cukup lebar untuk satu orang masuk tiba-tiba terbuka di penghalang yang sunyi itu. Long Qianxin segera tersenyum dan berkata, sepertinya anak Dewa Yuan dan Long Si memang memiliki ikatan yang dalam. Silakan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat memanggil saya kapan saja. Yun Ce melangkah maju, tetapi tiba-tiba berhenti sebelum melewati penghalang. Dia berkata dengan dingin, Kepala Istana Chaoyang, saya harus merepotkan Anda untuk menutup penghalang lain. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengintip. Sedikit terkejut, Meng Chaoyang tidak berkata apa-apa. Dia menekan telapak tangannya ke bawah, dan sebuah penghalang yang memancarkan cahaya perak samar menyelimuti seluruh wilayah pegunungan.
Jika ada yang menyentuhnya, baik secara fisik maupun melalui persepsi, mereka akan menderita gigitan jiwa dan memperingatkan orang-orang di dalamnya. Dengan segala sesuatunya terisolasi dari dunia luar, ekspresi Yun Ce tidak bisa lagi tetap acuh tak acuh. Dia memejamkan mata dan menengadahkan kepalanya ke belakang, tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya melintir dan bergetar hebat sampai retak dan berdarah. Dia menarik napas panjang beberapa kali untuk menstabilkan pikirannya, lalu mengangkat kakinya dan melangkah ke tanah tandus di dalam penghalang itu. Melangkah, melangkah. Langkah kakinya sangat berat, setiap langkah terasa seolah-olah menginjak langsung jantungnya. Sosok putrinya muncul di hadapannya. Ia masih mengenakan jubah abu-abu yang kebesaran, membawa aura suram dan kesepian yang membuat semua makhluk hidup merasa jijik. Gambarnya kabur dan kemudian menjadi jelas seiring langkah kakinya. Punggungnya menghadap ke arahnya, ia berlutut dengan tenang di depan sebuah batu nisan. Area itu dipenuhi bebatuan bergerigi dan kerusakan, namun batu nisan itu berdiri tegak dan tanpa noda. Tidak ada nama di batu nisan itu, maupun prasasti apapun. Yun Ce tidak tahu kapan dia berhenti berjalan. Dia hanya berdiri di sana, menatap kosong ke arahnya, kepada putri kandungnya dan Sensi. Tenggorokannya terasa tercekat oleh ribuan emosi. Namun untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun atau mengeluarkan suara. Hingga pada suatu saat, dia perlahan berbalik. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah dua bekas luka yang mengerikan dan saling bersilangan itu. Dia mengulurkan tangannya ke arah Yun Ce. Pergelangan tangannya seputih salju, hampir tanpa warna. Suaranya tetap dingin dan acuh tak acuh, hampir menusuk sampai ke tulang, yang kuinginkan. Kristal api primordial. Yun Ce akhirnya berbicara, tetapi suaranya serak. Apakah ini harga yang harus kamu bayar karena tinggal di sini? Tempat perlindunganmu yang disebut aman. Saat pertama kali bertemu Yun Si, dia menyadari adanya penurunan abnormal pada esensi darah Yun Si. Hal yang sama terjadi ketika mereka bertemu lagi di kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Yun Si tidak pernah memberitahunya, jadi untuk sementara waktu dia hanya bisa berasumsi bahwa obsesinya terlalu besar, dan dia terlalu memforsir diri untuk mencapai tujuannya, yang menyebabkan tindakan menyakiti diri sendiri yang parah. Sampai barusan, ketika dia merasakan aura esensi darahnya pada Long Wangchu. Meskipun sangat samar, meskipun telah lama disempurnakan. Bagaimana mungkin dia gagal mengenalinya? Bagaimana mungkin dia salah? Catatan Ola Xuanji menyatakan bahwa Tuan Muda Ras Naga, Long Wangchu, sangat bodoh. Meskipun telah dikerahkan semua sumber daya terbaik Ras Naga, ia hampir tidak berhasil menembus alam guru ilahi pada usia 600 tahun. Namun setelah itu, seolah dibantu oleh para dewa, ia telah melompat dari tingkat pertama alam guru ilahi ke tingkat ke-8 hanya dalam beberapa dekade, menyebabkan kehebohan kecil bahkan di antara kerajaan dewa. Ada spekulasi bahwa bakatnya terbangun terlambat, dan masa depannya mungkin menjanjikan. Pada saat itu, Yun Ce menyadari dengan terkejut apa yang telah terjadi pada Yun Si. Dia akhirnya mengerti harga kejam di balik perlakuan khusus ras naga terhadapnya. Yun Si sedikit mengerutkan kening. Menyadari bahwa dia pasti telah bertemu Long Wangchu, dia tetap tidak terpengaruh dan acuh tak acuh seperti biasanya. Ini adalah perdagangan yang adil, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pembuluh darah yang mengerikan menyebar di mata Yun Ce. Suaranya serak hingga sulit dikenali. Kamu adalah putriku. Lalu kenapa? Sedikit nada sarkasme terdengar dalam suara dingin Yun Si. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa tubuh dan kulitku adalah anugerah dari orang tuaku? Bahwa meskipun kamu tidak pernah membesarkanku, tidak pernah melindungiku, dan tidak pernah menyaksikan satu hari pun pertumbuhanku, aku tidak berhak untuk menggunakan darah esensiku sendiri tanpa persetujuanmu. Yun Ce perlahan menutup matanya, dadanya terasa sakit hingga hampir sesak napas. Yun Si menggeser telapak tangannya yang terulur sedikit lebih dekat dan berkata, jika kamu benar-benar peduli padaku seperti yang ditunjukkan wajahmu, berikan kristal api primordial itu padaku. Jika kamu melakukannya, lupakan soal menyuruhku memanggilmu ayah, bahkan jika kau menyuruhku bersujud padamu 100 kali, aku tidak akan ragu. Angin dingin bertiup kencang, membawa kesunyian dan kesedihan yang tak berujung. Yun Ce membuka matanya dengan susah payah, matanya hampir sepenuhnya tertutup oleh urat-urat merah. Katakan padaku, untuk apa sebenarnya kamu ingin menggunakan kristal api primordial yang sangat kamu dambakan itu, dan anggrek roh tulang kilin yang kau pertaruhkan nyawamu untuk mendapatkannya saat itu? Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan memberikannya kepadamu meskipun aku menemukannya. Suaranya menjadi lebih jelas, namun mengandung hawa dingin yang seolah meresap ke dalam sumsum tulang seseorang. Yun Si menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara perlahan, setelah 5 harta karun elemen angin, api, petir, air, dan bumi ditemukan, Raja Naga akan menggunakan kekuatan seluruh klan untuk mengaktifkan formasi naga kuno, mengumpulkan esensi spiritual dari 5 elemen langit dan bumi, dan secara bertahap memulihkan sisa jiwa ibu yang tertidur dengan esensi spiritual langit dan bumi yang paling asli dan murni, hingga kehidupan dan tubuhnya dipulihkan sepenuhnya. Ini juga merupakan perdagangan yang adil di antara kita. Ini satu-satunya kemungkinan, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ibu. Yun Ce menatap matanya. Di balik tatapan dingin itu tersembunyi keinginan dan kegembiraan yang terlalu kuat. Dia tetap tak bergerak dan diam untuk waktu yang lama. Jadi,
Suara Yunci menjadi lebih berat, apakah kau menemukan kristal api primordial atau tidak? Leher Yunce menegang saat dia menggelengkan kepalanya, gerakannya lambat dan kaku. Seperti 10.000 bintang di malam yang gelap yang padam seketika, cahaya di kedalaman mata Yunci lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan kegelapan dan kekecewaan yang tak berujung. Tenang saja. Yunce berkata perlahan, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, menemukan kristal api primordial itu seperti mimpi belaka bagi orang lain, tapi bagiku, itu sangat mudah. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik, tidak lagi membiarkan Yunci melihat matanya. Saya datang ke sini karena dua alasan. Pertama, untuk menemuimu. Kedua, saya memiliki kondisi tambahan. Sebelum aku menyerahkan kristal api primordial kepadamu, kamu tidak boleh melangkahkan kaki sejengkal pun keluar dari pegunungan naga leluhur ini. Jika tidak, bahkan jika aku menemukannya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Demi ibumu, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Melihat punggungnya, Yunci mengerutkan kening dalam-dalam. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Yunce sudah mulai berjalan pergi. Sebelum dia sempat mengeluarkan suara untuk menghentikannya, sosoknya telah lenyap dari pandangan dan menghilang di balik penghalang. Ia hanya meninggalkan bayangan suram yang terpatri di pupil matanya, bayangan yang tak kunjung hilang, dan tanpa alasan yang jelas menyengat hati dan jiwanya.